Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan reading mengenai siapakah yang akan datang kepada kamu Cancer di bulan Agustus tahun 2020. Di sini saya akan coba shuffle kartunya terlebih dahulu ya Cancer. Semoga orang-orang yang baik yang datang ke kamu di bulan Agustus tahun 2020. Cancer ya, siapa yang akan datang kepada kamu Cancer di bulan Agustus tahun 2020? Siapakah yang akan datang kepada kamu Cancer di bulan Agustus tahun 2020? Siapakah yang akan datang kepada kamu Cancer? Okay. Di bottom of the deck ada the Hangman. Okay. Kemudian saya akan ambil dari Lenormand juga. Siapakah yang akan datang kepada kamu Cancer di bulan Agustus tahun 2020? Siapakah yang akan datang kepada kamu Cancer di bulan Agustus tahun 2020? Siapakah yang akan datang kepada kamu Cancer di bulan Agustus tahun 2020? Oke. Cancer, di bottom of the deck ada kaca pembesar ya. Cancer, kita buka dulu kartunya satu persatu. Di sini ada kartu Four of Cups. Lalu ada kartu Five of Swords. Kemudian ada kartu The World ya. Lalu di Lenormand ada rubah. Kemudian ada bulan. Lalu ada kartu Rider ya. Cancer. Oke. Siapakah yang akan datang kepada Cancer di bulan Agustus tahun 2020? Di sini ada zodiak Pisces ya, Pisces, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius dan Capricorn ya. Yang paling kuat di sini ada Pisces dan Capricorn ya. Tapi tidak terlalu berpatokan kepada zodiak ya. Bisa saja ini hanya energi gitu. Siapa yang akan datang? Cancer. Di sini aku rasa ada Four of Cups ya. Ini adalah seseorang yang aku rasa belum bisa move on ya dari kamu. Dia masih stuck dengan kamu Cancer. Dia masih memikirkan kamu, masih merasa sedih gitu ya. Walaupun di lingkungannya ada seseorang yang menawarkan asmara ke dia gitu ya, tetapi dia tidak merespon orang itu gitu ya. Dia malah fokus ke hubungan dengan kamu gitu. Padahal aku rasa ini hubungan sudah berpisah ya, aku rasa di sini karena ada kartu The World. Ini dia masih galau gitu ya di sini.
dari kegalauannya itu karena ya dia jadi kurang motivasi gitu di dalam soal asmara, karena kecurangannya dia sendiri, karena kelicikannya dia sendiri gitu. Dia orangnya sedikit manipulatif gitu ya di sini di dalam soal asmara. Dan ini juga situasi ini karena hal yang dia perbuat juga gitu sebelumnya di sini ya. Agak licik gitu orangnya, tapi dia stuck gitu di kamu gitu ya. Kemudian di sini ada Five of Swords. Aku rasa mungkin kalian pernah perang kata-kata gitu ya, atau ada perkataan yang menyinggung ya di sini. Ada perkataan kamu yang menyinggung dia, ataupun ada perkataan dia yang menyinggung kamu ya. Kalian sama-sama melukai di sini ya. Sama-sama melukai, sama-sama ingin memenangkan gitu ya di dalam perkataan gitu. Padahal walaupun menang, tetapi itu melukai kalian atau dia gitu. Seperti tidak memperdulikan itu gitu ya di sini. Jadi ada peperangan gitu ya di sini, peperangan yang melukai. Dan di sini ada the world ya, jelas. Aku rasa ini hubungan yang memang sudah berakhir gitu ya, dan kalian sebetulnya harusnya bersyukur gitu ya hubungan ini berakhir gitu. Sebaiknya gitu ya, tidak harus ya, tetap keputusan ada di kalian ya, maaf. Kemudian di sini ada the hangman ya. Dia masih stuck gitu di kamu ya, Cancer. Dia masih dia nggak kemana-mana gitu. Maksudnya dia tidak menjalin hubungan dengan orang baru ya, tetapi tidak kembali juga ke kamu gitu ya. Jadi dia stuck gitu. Tetapi dia mencoba ikhlas gitu ya, mencoba ikhlas dengan apapun yang terjadi gitu ya. Dia mencoba melihat dari sudut pandang kamu juga, dari sudut pandang dia gitu ya. Banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil di sini ya. Di sini ada kaca pembesar. Dia masih memikirkan dia kenapa dia stuck gitu, kenapa dia tidak bergerak ke kamu ya kemarin-kemarin, dan mungkin perasaannya dia tidak lontarkan, tidak tunjukkan ke kamu ya, ataupun dia tidak menerima orang lain karena dia masih melihat gitu ya, melihat berbagai situasi, melihat berbagai permasalahan yang pernah terjadi dengan kamu gitu ya. Dia mencoba melihat secara detail ya, melihat juga dari berbagai sudut pandang gitu ya. Di sini dia mencoba ikhlas dengan situasi yang terjadi sebelumnya. Tetapi dia ini di bulan Agustus ya berpotensi datang ke kamu ya. Karena aku rasa dia masih galau gitu ya, masih kepikiran gitu di sini. Dia pintar ya dengan hadirnya kartu rubah, tetapi kepintarannya itu cukup manipulatif ya. Jadi cukup negatif gitu. Kemudian di sini ada bulan ya. Ya, dia ingin mungkin di bulan-bulan Juli ini ya, sampai ya di bulan-bulan Juli ini dia sudah mengirim sinyal-sinyal melalui pikiran gitu ya, melalui perasaan kamu gitu ya. Kok rasa-rasanya dia ingin datang gitu ke kamu gitu ya di sini. Dan bisa jadi juga dia akan gitu berkomunikasi dengan kamu ya, mula-mula lewat medsos atau ya medsos gitu. Jadi nggak langsung datang ke kamu gitu ya dengan fisik gitu ya. Bisa jadi ini melalui medsos dulu gitu datang ke kamu ya. Dan datangnya pun ada potensi lagi gitu untuk berantem lagi gitu ya. Ini tergantung orangnya ya. Tapi ada potensi ke arah sana gitu. Jadi harus sedikit hati-hati gitu ya dengan perkataan yang terlontar. Jangan sampai memicu gitu ketika dia berkomunikasi melalui medsos atau melalui handphone gitu ya. Harus lebih hati-hati lagi gitu dalam perkataan agar tidak menyinggung gitu ya, agar tidak memicu lagi ya konflik-konflik yang terjadi gitu. Di sini ada rider ya, kedatangan dia sebetulnya ya
kedatangan dia bisa menjadi suatu pembelajaran gitu ya. Kedatangan dia dari awal gitu ya, dari sebelum Agustus atau sebelum Juli itu bisa diambil pelajarannya oleh kamu ya Cancer. Di sini ada pesan yang ingin Tuhan berikan ke kamu, ada pesan dari alam semesta yang ingin diberikan ke kamu di sini. Walaupun hubungan ini berakhir, tapi akan ada kebahagiaan untuk kamu ya, karena Tuhan ya akan memberikan suatu pesan gitu untuk kamu, pesan hidup gitu ya, nasihat hidup, pembelajaran hidup gitu ya, dan itu akan membuat kamu bahagia di kemudian hari gitu ya, sehingga kamu bisa belajar di dunia ini ya. Ada pembelajaran yang bisa kamu petik, ada pembelajaran yang bisa kamu ambil gitu ya di dunia ini gitu. Jadi setiap apapun yang terjadi ya di kehidupan kita, yang hal yang baik maupun buruk itu bisa dipetik gitu ya. Apa sih nilai kehidupan yang bisa kita ambil di sana gitu ya. Dan itu sebagai bekal kita untuk berjalan selanjutnya di kehidupan ini gitu ya, agar menjadi lebih baik lagi ya gitu. Di sini. Jadi walaupun kamu bertemu mungkin dengan orang yang cukup toksik atau negatif gitu ya di sini, tetap kamu bisa mengambil sesuatu hal yang berharga di sana gitu. Jadi jangan disesali gitu, tetapi tetap bersyukur gitu. Apapun yang terjadi, ada pembelajaran yang bisa kamu ambil ya di situ gitu. Ada pesan yang ingin disampaikan ke kamu ya, berkaitan dengan nilai-nilai hidup gitu ya, sehingga kamu bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan lebih baik lagi gitu ya Cancer. Jadi yang datang ke kamu di bulan Agustus itu seseorang ya yang sebetulnya belum move on dari kamu ya, yang mungkin pernah berdebat dengan kamu juga. Di sini dia mungkin ingin menjelaskan juga ya, datang ke kamu ingin menjelaskan permasalahan yang terjadi, tetapi kamu harus hati-hati karena kalau keseleo sedikit perkataannya atau ada perkataan yang menyinggung atau apa gitu ya, bisa memicu konflik lagi gitu. Justru mungkin niat dia datang ke kamu ini ingin meluruskan, ingin berdamai gitu ya. Jadi lebih baik kamu respon dengan baik dulu gitu ya, apa yang ingin menjadi niat dia gitu di sini. Ya semoga hubungan kamu dengan seseorang ini yang datang ke kamu yang sedang berkonflik ini menjadi lebih baik lagi dan cepat selesai gitu ya, bisa damai lagi gitu ya, dan bisa melanjutkan hidup lebih bahagia lagi gitu ya. Oke, cukup ya untuk readingan siapakah yang akan datang kepada Cancer di bulan Agustus tahun 2020. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.